Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Kenia Fitriana, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Veteran Bangun Nusantara. Di sini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Kampanye praktik baik ini berjudul Penerapan Scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang dilaksanakan pada kelas 10.1 di SMA Negeri 1 Muter dalam materi layanan klasikal mengenali kelebihan dan kelemahan diri. Berikut ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Peserta didik kelas 10.1 secara umum memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Namun, terdapat beberapa peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual lebih rendah dari teman yang lainnya. Pada pembelajaran abad 21 ini, kelas 10 di SMA Negeri 1 Muter menggunakan kurikulum Merdeka. Dengan kurikulum tersebut, memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih mandiri dan berpikir kritis, sehingga memberikan perkembangan yang lebih baik kepada peserta didik, kemudian memungkinkan mereka untuk memperoleh kemandirian dan meningkatkan pengetahuan serta pengalaman mereka. Cara guru BK dalam mendampingi peserta didik yaitu memberikan pendampingan atau menuntun peserta didik secara bertahap, sehingga peserta didik didampingi dengan berangsur-angsur, diberi kepercayaan untuk dapat melakukan tugas perkembangannya secara mandiri. Peran guru BK dalam kurikulum Merdeka yaitu sebagai scaffolder, penyampai informasi, motivator, fasilitator, dan evaluator yang dapat membebaskan peserta didik untuk berpikir, berkreasi, dan berkembang. Pemberian layanan dengan pendekatan scaffolding memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih mandiri. Secara operasional, langkah-langkah dalam penerapan metode scaffolding adalah guru BK menjelaskan dan menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi layanan. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan layanan scaffolding pada Zone of Proximal Development di kelas 10.1 SMA Negeri 1 Muter. Sebelumnya, kita akan membahas pengertian dari scaffolding dan Zone of Proximal Development dulu ya. Zone of Proximal Development atau biasa kita sebut ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Ketika masuk dalam zone of proximal development, maka anak sebenarnya bisa, tetapi akan lebih optimal jika orang dewasa atau teman sebaya yang lebih tahu membantunya untuk mencapai tingkat perkembangan aktual. Lalu, apa itu scaffolding? Scaffolding merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pemberian layanan dan mengurangi bantuan tersebut ketika peserta didik mampu mengerjakannya sendiri. Berikut penerapan scaffolding pada kelas 10.1 di SMA Negeri 1 Muter. Pada tahap 1, kegiatan pemberian layanan berpusat pada peserta didik agar peserta didik lebih aktif dalam proses pemberian layanan, sementara guru sebagai fasilitator atau pendamping di kelas. Pada tahap 2, selama pemberian layanan, guru melakukan kegiatan tanya jawab atau diskusi dengan peserta didik. Di tahap 3, pada kegiatan awal, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta didik. Kemudian di tahap keempat,
Guru menampilkan media layanan yang dapat meningkatkan pemahaman dan peserta didik mampu mengenali kelebihan dan kelemahan dirinya, serta membuat peserta didik mampu berpikir secara kritis. Berikut praktik baik yang dilakukan oleh guru pada kelas 11. Guru menampilkan presentasi tentang materi layanan, yaitu mengenali kelebihan dan kelemahan diri. Guru BK mengajak peserta didik berdialog interaktif tentang contoh kelebihan dan kelemahan diri. Guru BK juga menampilkan video dan mengajak curah pendapat serta tanya jawab dengan peserta didik. Kemudian, guru menyusun 6 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 6 peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda. Setiap kelompok minimal 1 peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi untuk menjadi tutor teman sebaya. Selanjutnya, guru memberikan LKPD pada peserta didik untuk didiskusikan dengan kelompoknya. Guru memberikan bantuan secara penuh terhadap peserta didik yang benar-benar mengalami kesulitan. Kemudian, bantuan tersebut lama-kelamaan akan dikurangi hingga dihilangkan sampai peserta didik dapat menyelesaikan secara mandiri. Dalam kegiatan ini, peserta didik yang kesulitan dalam menemukan kelebihan dan kelemahannya juga dapat meminta bantuan teman sebaya yang ditunjuk sebagai tutornya. Selanjutnya, guru mengamati aktivitas peserta didik dan mencatat hasil pengamatan sebagai evaluasi proses layanan klasikal tersebut. Kemudian, di tahap akhir, guru dan peserta didik merefleksikan kegiatan yang sudah dilakukan dan menyampaikan materi layanan yang akan datang. Kemudian, guru menutup layanan dengan berdoa dan salam. Berikut adalah hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Yang pertama, dalam berdiskusi dengan teman kelompoknya, peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengenali kelebihan dan kelemahannya dibantu oleh tutor teman sebayanya. Yang kedua, guru mengkondisikan peserta didik dalam kelompok agar terjadi interaksi antara peserta didik yang dapat meminimalisir kesenjangan antara peserta didik yang mampu dan kurang mampu dalam memahami materi layanan. Kemudian, hasil yang ketiga adalah peserta didik senang dalam mengikuti layanan klasikal. Kemudian, peserta didik mampu berpikir kritis dalam mengenali potensi yang ada pada dirinya serta menerima segala kekurangan yang ada pada dirinya. Selanjutnya, memotivasi peserta didik untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Di sini, mahasiswa mereplikasikan layanan klasikal pada praktik PPL 1BK pada siklus 1 di kelas 11 SMA Negeri 1 Muter. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.